Lebih sakit mana sih ndak? PHP apa PHK? Kalau Anda dua-duanya belum pernah ngerasain sih ya, jadi nggak tahu. Artis itu nggak ada istilah di PHK. Yang ada itu kontraknya habis. Tapi bangsa kita adalah bangsa yang tangguh. Yep. Harapan kita apapun yang terjadi di negeri kita ini, kita tetap menjadi bangsa yang bersatu, yang tangguh, yang Ya. kuat. Gaji pertama. Gaji pertama. Iya dong. Ayah bukan gaji, honor pertama waktu ngelawak. Uangnya itu ayah bawa pulang, ayah beli baju, beli sepatu, ngasih emak 15.000. Apa nih? Boros dan irit saat masih muda. Ya borosnya beli make up sama parfum. Karena pramugari itu kan harus wangi. Parfum, lipstick, alhamdulillah begitu mulai pacaran gue yang beliin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli tempe di Majalengka. Ada yang kena PHP, ada yang kena PHK. Aduh. Ya Allah, abang-abangan gue ada dan gue, apa kabar semuanya? Kali ini, di bulan-bulan ini memang banyak kabar-kabar yang bikin orang itu banyak yang pesimis tentang krisis global, tentang tsunami PHK. Hei, lagi ngobrol. Oh iya. Ini acara Taman Curhat kita berdua. Maaf ya teman-teman. Aduh, hari ini tuh Unda lagi ngatur-ngatur jadwal sama nyatetin pengeluaran dan pemasukan rumah tangga. Biasalah ibu-ibu ya. Kerjaannya kan setiap hari kayak gitu. Nggak, tolong dikurangin dong ndak pengeluarannya ndak. Atau tolong dilebihin dong ya pemasukannya. Coba. Ya ndak, yang namanya pemasukan di saat-saat bulan-bulan seperti ini menjelang 2023 yang katanya efek krisis global melanda sekarang udah mulai berasa di mana-mana ndak. Iya, apalagi semua barang-barang, semua kebutuhan rumah tangga tuh naik semua. Apaan aja sih Ndak, yang udah naik? Iya, beras. Beras naik sekarang? Telur naik, minyak masih harganya juga masih di atas 35.000. Terus bawang merah, bawang putih, cabai kemarin agak mendingan sih turun. Cuma kan masa iya tiap hari makan cabai ya? Kan makannya nasi ya teman-teman ya. Itu kan diajak ngobrol tentang suatu yang besar, krisis global, PHK ujung-ujungnya ke dapur. Ke dapur, iya. Iya, jadi tiap hari tuh ya miris banget ya. PHK itu udah nyampe ke Jawa Tengah juga ya. Jawa Tengah, Jawa Barat, iya garmen-garmen. Itu tuh PHK besar-besaran itu udah nyampe Jawa, bukan di sekitaran Jakarta aja. Di mana aja tuh Ndak? Ada di Sukabumi kalau nggak salah tuh. Berapa ribu karyawan? 19 atau berapa gitu. Pokoknya aduh, PHK-nya tuh udah besar-besaran. Kasihan sih ya sebenarnya. Jangankan perusahaan-perusahaan nasional ya, perusahaan multinasional aja yang platform-platform gitu kayak Ya, Facebook itu ngecat karyawan juga. Iya, 11.000 apa kalau nggak salah tuh. Karyawannya Facebook, Iya. padahal penggunanya makin banyak tapi karyawannya dikurangin. Iya. Ya Terus kan yang kemarin kan juga ada tuh ya yang platform yang belanja online, yang Orange itu loh. Itu kan juga apa ya, orang kayaknya setiap hari tuh ada aja belanja melalui situ ya. Tapi itu juga ada pemecatan juga ya, ada PHK juga. Terus yang pada bikin video-video gitu loh ya, yang baba, yang gitu-gitu terus naro apa nemtek gitu. Kayaknya sedih banget ya. Ya itu dia. Berarti efeknya enggak kalau dari yang namanya ada PHK besar-besaran, efek sosialnya itu panjang loh enggak. Kerawanan sosial. Iya. Tadinya orang nggak bekerja, akhirnya tadi bekerja, sekarang nggak bekerja. Itu pikiran mumet, kadang-kadang tergoda untuk melakukan perbuatan kriminal. Yang kedua, rumah tangga. Biasanya efek dari ekonomi, rumah tangga juga banyak yang goyang karena ekonomi. Iya benar. Yang ketiga itu kerawanan sosial seperti mudahnya orang terpancing untuk tawuran. Iya. Iya kan?
Tapi PHK itu ada undang-undangnya nggak sih ya yang mengatur kalau misalkan PHK kan memang kayak dapat uang pesangon. Terus setelah itu orang yang di PHK tuh apa dibina atau gimana gitu, ada nggak sih? Kalau undang-undangnya nggak tahu ya, tapi undang-undang Cipta Kerja yang ayah kemarin ngobrol-ngobrol sama karyawan-karyawan gitu, masalah ininya berkurang pesangonnya. Rumusnya kan waktu itu N2 plus 1 apa gimana. Nah itu N-nya, duanya itu dihapus apa gimana itu. Dulu kan gajinya itu dikali masa kerja per tahun, dikali 2 apa gitu. Ya, tapi jauh sebelum ini juga ya, waktu awal pandemi tuh pilot sama pramugari juga banyak ya yang kena PHK. Padahal sekelas pilot sama pramugari gitu kan, yang masih orang tuh nggak kepikiran bakalan sampai PHK gitu. Ya Dirumahkan waktu itu ya. Waktu itu dirumahkan, cuma kan beberapa bulan sampai setahun gitu kan, gimana ya kalau nggak kerja. Terus gajinya tuh cuma berapa persen, 4% atau berapa persen gitu kan. Iya. Tapi kalau yang orang-orang yang udah kenal gitu ya, karena mereka jiwa usahanya juga ada gitu, jadi pas mereka dirumahkan mereka buka usaha, ada yang buka empek-empek, ada yang buka ini loh ya, apa, catering online gitu, catering diet gitu. Ya harapannya sih kalau misalkan memang ada kejadian yang memang di PHK gitu suaminya, atau memang suami istri bekerja terus di PHK, harapannya ya uang pesangonnya itu bisa digunain semaksimal mungkin, kayak misalkan buka usaha gitu kan. Kalau sukses gitu ya, kita bukan jadi karyawan, kita jadi bos. Oke, kita balik gitu lagi ke awal nih. Lebih sakit mana sih Ndak? PHP apa PHK? Kalau Anda dua-duanya belum pernah ngerasain sih ya, jadi nggak tahu. Emang Ndak nggak pernah di PHP-in gitu? PHP tuh kayak digantung gitu ya. Kayaknya lebih sakit PHK deh. PHP kan maksudnya ya udahlah, nanti juga ini sendiri gitu, hilang sendiri rasanya gitu. Kalau PHK kan kayaknya sakit banget gitu kan, yang tadinya kerja di kantor tiba-tiba di Buat lu netizen gitu. lebih kejam mana? PHK atau PHP? Komen di bawah ya. Yap. Tapi ayah milih jadi artis itu apa karena biar nggak di PHK atau gimana? Karena artis itu pekerjaan yang tergantung kitanya ya. Menjaga kualitas, kemudian menjaga relasi. Jadi artis itu kan pekerjaannya tidak tergantung pada sebuah instansi. Tidak pernah artis itu menjadi karyawan. Cuman efeknya jadi artis itu harus pintar mengelola keuangan. Karena dia tidak ada pensiun, tidak ada tunjangan. Itu. Terus kalau artis itu nggak ada istilah di PHK. Yang ada itu kontraknya habis. Itu sakit juga sih ya. Sakit juga. Coba kan ayah udah ngalamin Ndak, yang namanya lagi bagus, turun, naik, semuanya rendah, udah dialami ya. Jadi udah mikirnya ayah udah nggak kaget kalau yang namanya lagi punya acara tiba-tiba harus berhenti. Itu rasa kecewa itu udah nggak kayak dulu. Udah berapa tahun sih ya? Ayah berarti dari 2000 pas 2001, pas 2000 pas. 2000. 22 tahun. 22 tahun. Ya udah tahu banget lah kondisi ntar nih kalau mulai kayak gini masalah, berarti ini acara mau berhenti gini, udah biasa. Terusnya kalau yang namanya teman-teman mungkin yang udah puluhan 15 tahun menjadi karyawan tiba-tiba harus mengalami PHK, ya mungkin rasanya beda. Kalau ayah bisa merasakan empati ayah, kalau yang namanya artis nggak ada istilah PHK, ya acara habis gitu tutup. Nah tapi kalau yang namanya karyawan mungkin akan kaget banget. Aduh, secara tiba-tiba minggu depan udah nggak bekerja lagi. Iya, terus kan kadang umur ya, dengan umur yang udah di atas 30 gitu kan, nyari kerja kantoran susah, atau di atas 40 gitu kan. Nah ini yang kita bingung juga gini loh. Orang nih ya kalau dapat uang pesangon, hati-hati ya. Hati-hati dalam arti gini loh, banyak yang menjanjikan usaha itu bullshit.
Beneran enggak? Kayak gimana misalkan? Banyak banget nak, kayak investasi bodong. Orang dikelece-kelecein. Terusnya banyak orang juga investasi gini nih. Bang, ayo main aja motor second sama saya. Oh iya. Gini. Akhirnya tuh uangnya udah dikasih, barangnya nggak ada. Oh kasihan ya. Seenak-enaknya aja. Sekarang tuh kalau dapat uang pesangon, uang PHK lah gitu, manfaatinnya tuh hati-hati banget. Iya. Kalau emang mau bikin usaha yang benar-benar di passion kita ya, kita bisanya misalkan apa kuliner, apa memang bisnis online, jual beli online atau apapun itu ya. Semua pekerjaan itu mulia ya. Kalau menurut saya gini, banyak hal ciri-ciri mau krisis itu enggak. Saya pernah ngalamin krisis 98. Itu doang ya. Waktu 84 atau 74 saya nggak ngalamin, nggak masih anak-anak. 74 belum lahir, 84 masih anak-anak. Krisis tahun 98 itu cirinya apa? Kalau negara dalam keadaan krisis, orang banyak banget buka kafe atau tempat makan dadakan. Sekarang banyak banget itu ciri buka kopi ya. Iya kan saya udah bilang kalau suatu gejala indikator tanda-tanda itu di suatu daerah mulai banyak orang tiba-tiba bikin kuliner yang tadinya nggak kepikiran, itu ciri-ciri negara atau suatu daerah dalam keadaan krisis. Ya, tapi nggak semuanya sih. Ndet juga baca artikel juga ada tuh sepasang suami istri ya. Jadi di Semarang kalau nggak salah mereka tuh kena PHK, terus mereka dengan modal 8 juta atau berapa gitu. Jadi mereka bikin kios kayak minuman coklat gitu ya. Dia cuma jual minuman es coklat sama ada roti juga kayak orang nitip gitu. Itu rame banget ya. Dan itu dia udah kayak bikin cabang di mana-mana gitu. Jadi ya jangan takut juga buat kayak buka kafe atau usaha apapun. Yang penting gigih aja gitu ya berusaha. Tapi benar kata Ndak tadi, yang sesuai dengan passion kita ya. Soalnya banyak banget gitu orang yang kejeblos karena rayuan temen. Atau ngikut-ngikut. Tapi kita nggak tahu gitu ya. Ya pokoknya apapun usahanya mau buka apa, tapi kita belajar dulu ya. Ini kalau misalkan bikin ini untungnya berapa, kalau dijual harganya berapa, kalaupun ada kerugian berapa gitu ya, harus benar-benar teliti gitu. Oke deh, mudah-mudahan dengan terjadinya tsunami PHK ini efek sosialnya nggak terlalu parah ya. Kemudian juga kita menerima dengan lapang dada bahwa ini bukan keinginan sebuah perusahaan, bukan keinginan sebuah pabrik, tapi memang kondisi. Memang kondisi ya. Tapi ada juga ya berita yang ini kayak dibuat-buat perusahaan-perusahaan gitu biar gajinya bisa turun gitu, menekan angka gaji UMR gitu kan. Karena kan demo-demo kemarin itu ya. Jadi kayak itu sih di berita ya, Anda bacanya. Jadi kayak perusahaan-perusahaan tuh sengaja bikin isu ini biar gajinya itu turun dan nggak minta naik gitu para karyawannya gitu ya. Apapun itu ya, semoga cepat membaik, cepat pulih lagi. Oke deh, bangsa kita itu yang pengalaman mengalami penderitaan ya, penjajahan, bencana alam, krisis sosial, tapi bangsa kita adalah bangsa yang tangguh. Harapan kita apapun yang terjadi di negeri kita ini, kita tetap menjadi bangsa yang bersatu, yang tangguh, yang kuat. Kita jangan takut, tetap optimis. Nah, Ndak, itu udah ada piring tuh Ndak? Seperti biasa, kita masuk di segmen Curhat Kenangan. Curhat Kenangan. Jadi nanti ada menu-menu di sini, ada 4 menu yang dihidangkan di sini, terus kita salah satu pilih dan di dalamnya itu ada entah tulisan apa, kita nggak tahu, kreatif yang nentuin. Jadi kita wajib menceritakan apa yang ada di menu-menu itu. Oke, ada 4. Ada 4 menu. Nih ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 2 ganjil, 2 genap.
Anda ganjil atau genap? Anda sukanya yang genap. Anda yang suka genap, berarti 2 sama 4. Ayah sukanya yang genap juga, berarti nggak jadi mainnya. Ih, jangan ayah yang ganjil. Anda ini sama ini ya berarti ya. Ayah ini sama ini. Oke. Berarti dari ayah dulu kan? Ya udah, ayah Nomor dulu. 1. Nah. Apa tuh? Gaji pertama. Gaji pertama berapa dan dibeliin apa atau dikasih siapa? Oke. Ayah. Iya kan ya? Iya dong. Ayah bukan gaji, honor pertama waktu ngelawak. Itu lomba lenong di Taman Mini tahun 96. 96. Tahun Udah 96. masih SD itu. Tahun 96, ayah ikut lomba lenong di Taman Mini dan berhasil meraih juara kedua. Hadiahnya 1.750.000 dibagi ya? rame-rame. Oh, dibagi rame-rame. Sabar dulu kalau soal duit, ternyata ayah dapatnya 50.000 rupiah. Tapi pada zaman 96 itu Gede dong, 50.000. gede banget, nilainya ya. sekitar 350 lah kalau kita ikut Sekarang ya. kurs inflasi sekarang. Uangnya itu ayah bawa pulang, ayah beli baju, beli sepatu, ngasih emak 15.000. Anak yang berbakti. Tapi gara-gara ngasih emak 15.000, ngikut lomba berikutnya, ayah dapat hadiah 3 juta bertiga, Kak Denny, Kak Wendy, sama Kak Sabto. Ayah satu orang dapat 850.000 setelah dipotong segala macam. Ya, potong pajak. Nah, makanya jangan pelit-pelit sama orang tua tuh, berkahnya ya. Pas lomba menang lagi, dapatnya lebih banyak lagi. Pas habis ngasih lomba yang 3 juta itu menang, ngasih emak lagi ini, kontrak TV. Ya, tuh. Emang berkahnya doa orang tua kayak gitu ya. Memang Makanya ya. sekarang tuh kalau di PHK, lu bagi mak lo. Ya. Nih mak, dapat Mak, uang PHK. dengan senyum aja gitu. Ya, doain. Semoga PHK-nya lebih gede lagi gitu. Enggak, pesangon ya. Pesangonnya. Coba sekarang. Ayo, sekarang Anda ya. Apa nih? Boros dan irit saat masih muda. Kok kayak tahu banget gitu ya, padahal nggak direkayasa gitu ya. Kalau yang boros, borosnya dibeli make up. Karena kan pramugari setiap hari kan kerjanya make up. Kalau di tempat Anda kan nggak ada jatah ya, nggak ada jatah make up. Jadi ya borosnya beli make up sama parfum. Karena pramugari itu kan harus wangi. Terus iritnya karena uang gaji itu buat bayar kos-kosan, sama buat ngasih mama, sama buat nyicil pinjaman waktu itu yang buat sekolah pramugari. Itu iritnya gitu. Parfum, lipstik, alhamdulillah begitu mulai pacaran gue yang beliin. Iya, tapi bener tuh, lumayan mengurangi pengeluaran. Tiap bulan, ayang. Bukan gitu. Kita jalan kan ke mall, terus kan ayah kan beli parfum, kan pasti kan ayah nawarin, ya udah, ndak ambil. Parfum aja deh. Oh ya udah deh, sekalian lipstik sama blush on abis. Gitu. Jadi paketan. Kalau beliin dia waktu zaman pacaran tuh paketan. Parfum di belakangnya ada lipstik, ada blush on, kadang-kadang ada maskara. Loh, yang jadi paketan banyak. Ya. Iya, kok jadi banyak. Gitu. Terus ya tetap aja. Jadi waktu itu gaji pertama itu waktu flight training 1.750.000 kalau nggak salah itu. Tapi belum berikut uang terbang. Gitu ya, cukuplah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Lanjut. Apa tuh? Jadi cerita ini tuh kadang belum pernah kita ceritain ya di umum, tiba-tiba muncul aja gitu. Beras tinggal seliter. Beras tinggal seliter. Alhamdulillah, kalau ini gue nggak pernah ngalamin ya. Karena dia nggak pernah ngecek tempat beras di dapur. Tapi alhamdulillah nggak pernah ngalamin kan? Enggak sih, kalau iya pernah, tapi beras tinggal seliter ya kita beli aja lagi di warung gitu. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur banget.
Memang sejak kecil gue nggak pernah ngalamin namanya kekurangan beras gitu ya, karena nggak pernah makan yang namanya nasi campur apa tuh iya, zaman dulu bekatul tuh atau campur jagung. Itulah yang patut kita syukuri hidup ya Ndak ya. Yep. Kita harus bersyukur, nggak boleh banyak ngeluh. Artinya di tengah kondisi apapun juga yang penting kita masih ketemu nasi. ya. Dan kebetulan memang 4-5 tahun kemarin tuh nasi tuh agak awet. Karena ayah nggak makan nasi kan waktu Karena itu. kita diet ya. Diet tuh parah. Ujung-ujungnya Kena kena COVID. Oke, sekarang Ya Ndak. lanjut. Apa nih? Pegawai bank. Cerita tentang pegawai bank. Sebenarnya agak nggak nyambung, tapi memang dalam kondisi kayak gini nih banyak banget ntar pegawai bank itu nawarin program-program dari bank, asuransi, investasi ini, ini. Iya, tapi ada cerita deh tentang pegawai bank. Jadi waktu itu kos-kosan Enda yang dulu tuh kos-kosan itu kan dekat sama salah satu bank. Nah kalau misalkan kita udah di tanggal 15 kan ada uang terbang tuh ya. Jadi itu janjian tuh sama teman-teman yang tinggal dekat-dekat kosan juga. Udah tanggal 15. Jadi kalau habis terbang pulang pagi gitu jam-jam 10-an gitu kita bareng-bareng ngecek di ATM gitu ya. Nah itu pasti pegawai bank yang cowok-cowok itu pada ngelirik-ngelirik. Wah, mbak-mbak pramugari gitu. Itu pegawai bank. Tapi ganteng-ganteng pegawai bank, beneran? Iya Iya ya? Ganteng-ganteng. Tapi lihat dong gajinya UMR nggak? Ya gitu. Ya begitulah. Kalau pegawai bank, ayah juga pernah ngalamin. Harusnya itu pertanyaan di ayah deh, bukan di Enda. Pas datang, Iya kan? gitu, nawarin program gitu kan. Kalau bagian nawarin program cakep-cakep banget gitu. Begitu bagian kita klaim program tersebut, yang datang Senior. udah jelek-jelek banget gitu kan. Kok jelek-jelek ya? Enggak, maksudnya dong. perilakunya kadang-kadang. Loh, Lah kita kadang-kadang ditawarin asuransi. Begitu bagian kita begini, maaf yang karyawan yang itu kemarin udah berhenti. Nomornya nggak tahu di mana. Maaf cabangnya bukan yang di sini mas, pindah yang di Parung. Nyebelin nggak? iya, yang penting kita nabung uang yang banyak. Amin. Jadi kalau misalkan ada apa-apa kita nggak usah Safety. klaim-klaim. Ya. Pokoknya abang-abangan gue, adik-adikan gue, semoga tayangan ini tetap menjadi tontonan juga, menjadi hiburan dan juga menjadi ada faedahnya. Faedah. Pokoknya yuk sekarang kita mulai kreatif. Kalau kita seandainya dapat uang ini, investasi itu di pertanian salah satunya. Karena krisis pangan salah satu mengatasinya adalah kita menyediakan pangan buat kita sendiri. Iya bener, kayak aku nih lagi nanam tomat, sawi, cesin, buah-buahan. Mertua gue dari pagi tuh lihat tuh, nggak berhenti-berhentinya tuh. Iya, tapi masih sehat gitu ya Sehat. buat kita. Pagi-pagi jam segini kita tanam-tanam, ya itu salah satunya. Jadi kita memberdayakan aja lahan-lahan yang ada di halaman rumah, di belakang rumah. Kalau ada lahan-lahan yang nggak jelas di kampung lu, pakai aja dulu. Yang penting lu nggak memanfaatkan lahan itu untuk dijual. Gitu. Iya, gitu. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah-salah.